Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah. Hari ini di pertemuan keempat Nahwu dasar, Nahwu pertama, dengan membaca kitab Al-Miftah fi Ilmi Nahwi, kunci ilmu Nahwu. Masih kita melanjutkan pembahasan jenis-jenis isim. Kita masih melanjutkan pembahasan jenis-jenis isim. Kita hari ini masuk di jenis isim yang keenam. Al-Asma'ul Khomsah. Isim-isim yang 5. Dinamakan isim yang 5 karena ada 5 kata yang masuk dalam jenis ini. Ada 5 kata yang masuk dalam jenis ini. Jenis isim yang 5 ini sebenarnya dia adalah isim mufrad. Jadi saya katakan memang dari awal supaya nanti tidak bingung lagi setelahnya di buku-buku yang lebih tinggi. Jadi isim yang 5 ini isim mufrad. Jadi artinya seorang. Terjemahannya seperti isim mufrad. Cuman kenapa disendirikan? Karena memiliki lafadz yang terbatas. Dan juga ketika nanti kita masuk di tahap kedua, dia memiliki tanda baca yang khusus. Yang berbeda dengan yang lain. Isim yang 5 itu adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan du. Malin. Jadi isim yang 5 ini kata pertama adalah abu, kedua akhu, ketiga hamu, keempat fu, kelima du. Ya. Jadi isim yang 5 itu yang itu. Adapun ka itu untuk memudahkan. Karena bisa ka itu diganti nanti dengan yang lain. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, du, malin itu untuk memudahkan dihafal. Adapun isim yang 5-nya ini kata pertama. Abu, akhu, hamu, fu, du. Ini disebut isim yang 5. Tadi kenapa dinamakan isim yang 5? Karena terbatas pada 5 lafadz. Nanti di buku ketiga akan ditambah 1 lafadz tapi yang benarnya dia tidak masuk. Jadi nanti akan berubah menjadi isim yang 6. Tapi pada ujungnya lagi nanti akan kembali ke isim yang 5. Isim yang 5 karena kata yang ke-6 diperselisihkan. Masuk di sini atau tidak. Bahasa fasihnya ikut ke sini atau tidak. Iya, makanya disebut dengan isim yang 5 karena terbatas pada 5 lafadz ini. 5 lafadz ini itu nanti tidak selamanya ini pakai waw. Huruf terakhirnya itu. Kadang pakai alif. Kadang pakai ya. Paham kan? Jadi huruf terakhirnya itu nanti bisa waw, bisa alif, bisa ya. Yang mana itu nanti waw, alif atau ya ini huruf terakhirnya itu akan mempengaruhi harokat sebelumnya. Kalau waw maka harokat sebelum akhirnya adalah dhammah. Karena memang waw pasangannya itu dhammah. Kalau dia alif maka huruf sebelum terakhirnya nanti sebelum alif akan di fathah. Karena alif pasangannya adalah fathah. Kalau diganti menjadi ya maka harokat sebelumnya akan di kasroh. Nanti begitu bacaannya. Itu sudah harokat otomatisnya itu. Iya. Karena ya pasangannya adalah apa? Kasroh. Jadi kalau nanti saya ganti itu waw menjadi alif, bunyinya beda. Aba. Kalau diganti ya, abi. Dipahami ini kan? Semua seperti itu. Iya, jadi huruf akhirnya bisa waw, bisa alif, bisa ya. Kalau antum bertanya kapan pakai waw, kapan pakai alif, kapan pakai ya, maka itu di tahap kedua.
mengenal tanda baca. Mengenal tanda baca. Jadi semua bisa pakai waw. Semua bisa waw itu diganti alif. Semua waw itu bisa diganti ya. Jadi ini bisa ganti alif. Ya. Dan semuanya bisa jadi ganti ya. Semuanya. Dipahamkan? Ganti huruf, ganti harokat. Jelas ini? Lihat abu, ganti alif. Abi. Jadi ada alif pasangannya. Kasro ya. Abu, ganti alif. Ulang. Ulang. Ganti waw. Ganti ya. Aku, ganti alif. Ulang. Ulang. Ganti alif. Ganti waw. Ganti ya. Ganti alif. Waw. Lumayan. Kamu, ganti ya. Ada orang gak ikut. Gimana itu? Iya. Kamu, ganti ya. Ganti waw. Ganti alif. Ganti ya. Terlambat betul. Terbalik. Kamu. Ganti ya. Ganti alif. Ganti waw. Ya. Alif. Ya. Waw. Alif. Ya. Alif. Waw. Lumayan. Iya. Fu. Ganti alif. Ganti alif. Ganti ya. Waw. Ya. Masih ada fai. Jadinya fai. Iya. Ulang. Fu. Ganti alif. Ganti waw. Ganti ya. Lumayan. Du. Ganti ya. Ganti waw. Ganti alif. Itulah nanti. Dalam kitab Quran, hadits, kitab gundul, tidak akan pernah keluar dari 3 bacaan itu. Itu Asmaul Khomsah. Itu namanya Asmaul Khomsah. Selesai. Adapun artinya di buku. Dan ada catatan nomor 5 di bawah untuk dia. Karena ini penting diketahui. Catatan. Asmaul Khomsah itu huruf akhirnya bisa waw. Sebenarnya saya katakan di bab. Huruf akhirnya bisa waw, alif, dan ya. Jika sebelum waw, maka diharokati dhammah. Ini harokat pasangannya. Sebelum alif, diharokati fathah. Dan sebelum ya, diharokati kasroh. Adapun kapan menggunakan waw, alif, atau ya akan kita ketahui pada bab i'rab insyaallah. Yaitu tahap kedua, mengenal tanda baca. Nanti saja itu. Saatnya kita akan langsung memilih baca waw, alif, atau ya di tempatnya itu. Selesai isim yang ke-6. Yang ke-7. Isim jenis yang ke-7. Al-ismul maksur. Dia adalah isim maksur. Iya. Isim maksur ini di buku dasar saja yang dipisahkan begini. Untuk memudahkan pemula. Sengaja saya pisah karena kadang kita susah untuk menggabungkannya dengan isim mufrad. Isim maksur adalah isim mufrad. Isim maksur adalah isim mufrad. Makanya nanti kalau kita naik di buku lebih tinggi, tidak ada lagi judul tersendiri untuk dia. Jadi isim maksur adalah isim mufrad. Tapi kenapa disendirikan? Karena memiliki ciri khusus. Lihat pengertiannya. Apa itu isim maksur? Huwa kullus min mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Perhatikan pengertiannya karena di situ terdapat cirinya.
Isim maksur adalah seluruh isim mu'rab. Jadi isim dia bisa berubah. Mu'rab artinya berubah. Seluruh isim yang mu'rab akhirnya selalu alif. Jadi kalau kita dapat isim yang akhirnya selalu alif, itu namanya isim maksur. Paham cirinya itu? Itu ciri khusus. Selalu alif. Apakah nanti alifnya bengkok atau lurus? Yang penting akhirnya alif. Karena alif dalam bahasa Arab itu ada dua bentuk penulisannya. Bentuk penulisannya. Ada yang seperti ya tanpa titik. Ada yang alif yang biasa. Alif yang lurus. Dipahamkan? Kapan ada isim akhirnya alif lurus nanti ataupun bengkok alifnya, maka namanya isim apa? Maksur. Pastikan dia isim maksur. Pokoknya akhir alif isim maksur. Cuman ada tadi ketentuannya, selalu alif. Karena kadang itu kata akhirnya alif, kadang juga berubah menjadi huruf lain. Ini selalu alif akhirnya. Paham kan? Contoh alif bengkok misalnya kita dapat kata aso alif lurus. Aso. Ini isim apa ini aso? Ini kalau kita terjemah sebuah tongkat. Isim mufrad. Kan begitu kan? Terjemahnya seperti isim mufrad. Cuman bentuknya yang khusus. Jadi aso itu isim apa namanya? Isim maksur. Kenapa kita namakan isim maksur? Karena akhirnya siapa? Alif. Demikian pula yang kita sering dapat misalnya kata Musa. Iya, lihat itu Musa. Huruf akhirnya adalah nih, alif. Huruf akhirnya adalah apa? Alif. Maka Musa namanya isim apa? Isim apa? Maksud. Seorang yang bernama Musa. Jadi ini artinya isim mufrad, terjemahannya. Tapi karena dia punya bentuk khusus, maka dia dinamakan dengan nama khusus. Dipahami kan? Jadi mudah sekali ini, sederhana sekali. Semua isim yang akhirnya selalu alif, isim maksud. Semua isim yang akhirnya selalu alif, maka namanya isim maksur. Jelas ini? Jelas ini isim maksur? Lihat contoh di buku. Misal contoh Al-Fata, Al-Huda, Musa, Isa, semua ini adalah isim maksur namanya. Kenapa? Karena akhirnya adalah alif. Ya, ada pertanyaan tentang isim maksur atau masih belum dipahami atau masih samar? Tidak ada? Lanjut. Yang ke-8. Lawan dari isim maksur, al-ismul mangkus. Ada juga dalam kosakata bahasa Arab namanya isim mangkus. Isim mangkus ini sama dengan isim maksur, yaitu dia adalah isim mufrad. Sama. Dia adalah isim apa? Mufrad. Jadi kembali ke isim mufrad lagi. Tapi kalau antum bertanya kenapa disendirikan? Karena memiliki ciri khusus. Supaya mudah langsung dipahami dari awal. Apa itu lihat? Lihat di pengertiannya. Huwa kullus min mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun. Dia adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya selalu ya. Jadi kalau akhirnya selalu alif, namanya apa tadi? Isim maksur. Kalau akhirnya selalu ya, maka namanya isim mangkus. Jadi beda akhir, beda nama. Iya. Jadi ingat saja, kapan akhirnya selalu alif, maksur. Kalau akhirnya selalu ya, mangkus. Isim mangkus. Iya, mudah sekali contohnya. Ad-da'i, misal ad-da'i, al-hadi, al-qadi. Iya. Huruf terakhirnya huruf apa itu? Iya, ini paling banyak saya contohkan 3. Karena bukan contoh yang diinginkan di sini, tapi ketentuannya itu.
Dan ini buku teori. Jadi kapan akhirnya ya, langsung katakan isim mangkus. Nanti lebih tinggi lagi kitabnya akan dikasih lagi cirinya. Ya, yang lebih disempurnakan lagi. Untuk sederhananya di sini, kitab dasar, semua isim yang akhirnya selalu ya, mangkus. Dipahami ini? Dimanapun nanti antum dapat. Di Quran dapat isim yang akhirnya selalu ya, mangkus. Di hadits, di Arab gundul, dapat isim yang berakhiran ya, mangkus. Jelas ini? Jenis terakhir. Dari jenis isim, al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Ini jenis isim yang terakhir. Asal daripada isim kita sudah ambil di alamat isim. Dia bertanwin. Asal isim ya, dia bertanwin. Tapi ada jenis isim yang tidak bertanwin. Digolongkan dalam nama ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif ini, ismul ladzi la yansharif ini, supaya nanti kita masuk buku kedua tidak terlalu bingung. Karena dia tidak punya nama pembahasan khusus. Iya. Ismul ladzi la yansharif ini dia sebenarnya bisa isim mufrad, bisa jamak taksir. Jadi bukan hanya isim mufrad. Isim alladzi la yansharif ini bisa nanti berupa isim mufrad tidak bertanwin, bisa juga berupa jamak taksir tidak bertanwin. Jadi bisa masuk di isim mufrad, bisa juga masuk di jamak taksir. Tapi kenapa disendirikan di buku dasar ini? Untuk mempermudah pemula. Bahwa di sana ada namanya isim yang tidak bertanwin. Ada namanya isim yang tidak bertanwin. Dan isim yang tidak bertanwin ini memiliki ciri khusus. Tapi kita tidak kasih di buku dasar. Iya. Kita tidak berikan di buku dasar. Bahkan nanti di buku kedua, itu sebenarnya kalau penulis buku kedua belum kasih. Cuman saya tambahkan di akhir buku kedua. Isim-isim yang tidak bertanwin. Itu ditambahkan. Supaya masuk buku ketiga bukan sesuatu yang asing lagi. Jadi isim yang tidak bertanwin ini banyak jenisnya. Ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Cuman itu diambil di buku yang lebih tinggi. Di sini saya hanya kasih beberapa saja. Minhu diantaranya asma'un nisa. Nama-nama perempuan. Jadi seluruh nama wanita dalam bahasa Arab asalnya tidak bertanwin. Padahal dia isim. Jadi kalau antum dapat nama perempuan, tidak ditanwin itu. Tahu tanwin tak? Pasti tidak ada dua domanya, cuma satu. Tidak ada dua fathahnya, tidak ada dua kasrohnya. Dipahamkan? Tidak bertanwin. Itu nama perempuan. Demikian pula yang kedua yang saya kasih di situ, wa asmaul a'ajim. Nama ajem. Nama non Arab. Maksudnya nama yang tidak berasal dari bahasa Arab. Nama orang ajem diproduksi di negeri non Arab. Dipahami ini? Maka pasti dia tidak bertanwin. Pasti dia tidak bertanwin. Ini dua saja dulu. Walaupun nanti kalau kita naik ke kitab yang tinggi, nanti ada 9. Tapi yang saya maukan di sini adalah bukan mengenal apa saja isim yang tidak bertanwin. Saya maukan di sini adalah antum mengetahui dari dasar bahwa ternyata ada isim yang tidak bertanwin. Itu saja dulu. Ternyata ada isim yang tidak bertanwin. Padahal alamat isim apa? Alamat isim apa? Tanwin. Iya. Tapi untuk tahap sekarang ini kita masih 0. Cukup mengetahui ada yang tidak bertanwin. Jangan dulu bertanya apa jenisnya. Karena kita hafal 9 jenis isim ini saja sudah lumayan bagi pemula.
Apalagi mau dicabangkan lagi, isim yang tidak bertanwin ada 9. Nanti 9 tambah 9 jadi 18 yang mau dihafal. Paham kan? Maka cukup 2 saja. Oh, ada isim yang tidak bertanwin. Contohnya nama perempuan. Nama perempuan tidak ada yang bertanwin. Maryamu, Aisyatu, Fatimatu. Tidak bertanwin. Iya. Demikian pula nama ajam. Nama non-Arab. Seperti seluruh nama Nabi dan Rasul. Itu nama ajam. Kecuali beberapa orang. Rata-rata para Nabi dan para Rasul namanya ajam. Non-Arab. Dipahami ini? Seperti Ibrahimu. Ajam bukan Arab. Iya, Ismailu. Seluruh keturunannya. Keturunannya Ibrahim. Itu para Nabi dan para Rasul dari keturunannya. Semuanya nama ajam. Sehingga tidak bertanwin. Kecuali beberapa nama. Kita akan dapatkan di buku ketiga. Di buku ketiga nanti akan dirinci antum. Dikasih tahu. Ya, nama-nama yang tidak bertanwin dari nama Nabi dan nama yang bertanwin. Jelas sekarang bukan membahas seluruh nama Nabi tidak bertanwin. Bukan. Tapi seluruh nama ajam. Seluruh nama yang tidak ada asal katanya dari Arab. Maka tidak bertanwin. Dipahami ini kan? Semuanya. Semua nama. Iya. Misalnya nama ajam apa kalau di negeri kita ini? Ilyas. Itu kan terkenal tuh Nabi. Nabi Ilyas. Dan nama ajam sudah bilang tadi. Ilyas nama Nabi. Ajam. Laode. Baiklah. Iya. Iya. Laode produksi buton. Tidak bertanwin. Iya tak? Apalagi? Dimas gitu ya. Nama ajam itu ya. Baik. Pokoknya yang penting antum paham dulu sekarang. Semua nama ajam. Tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Jelas ini? Iya. Ini yang harus antum paham. Contohnya Aisyatu Fatimatu itu nama perempuan. Ibrahimu Yusufu itu nama laki-laki ajam. Non-Arab. Ada catatan sedikit di bawah, catatan ke-6. Kita baca itu. Catatan. Isim-isim yang tidak bertanwin. Banyak jenisnya. Insya Allah akan didapatkan di buku-buku selanjutnya. Jadi untuk tahap pemula. Jangan antum kita di Indonesia ini. Di Yaman saja di buku pertama penulisnya pengajarnya bilang begitu. Orang Arab itu sudah orang Arab belajar. Iya, kalau antum belajar buka misalnya Tuhfatul Wassobiyah buku pertama yang dipelajari di Arab misalnya. Dia bilang cukup sebagai pemula mengetahui bahwa ada isim yang tidak bertanwin. Adapun jenisnya itu banyak. Itu di Arab. Jadi apalagi kita di ajam. Jadi yang penting ditahu dulu sebagai orang yang belajar dari nol bahwa ada isim yang tidak bertanwin. Dipahami ini kan? Kemudian saya kasihlah di situ sebagai contoh 2. Nama perempuan, nama non-Arab. Nama non-Arab maksudnya nama yang tidak ada dasar kosakatanya dari bahasa Arab. Artinya kalau ada orang Indonesia bernama tapi namanya itu ada asal bahasa Arabnya, tanwin. Ada orang bernama Nasir, ada asal bahasa Arabnya, Nasoro. Berarti tanwin, Nasirun. Ada orang bernama Mansur, ada asalnya bahasa Arab, Nasoro. Berarti Mansurun. Anda paham ini kan? Ini jenis terakhir. Selesai jenis isim. Inilah 9 isim yang rata-rata kita dapatkan dalam ucapannya orang Arab. Kadang orang Arab ngomong isim mufrad. Kadang isim mutsanna. Kadang dia jamak mudzakkar salim. Kadang jamak muannas salim. Kadang jamak taksir. Kadang asmaul khamsah. Kadang isim maksur. Kadang isim mangkus. Terkadang juga ismul ladzi la yansharif.
Ini 9 jenisnya. Selesai isim. Setelah itu kita masuk di fi'il. Kita masuk pelajaran mudah ini. Masuk dulu di fi'il. Iya. Al-fi'lu. Kata kerja. Ini jenis kedua dari jenis al-kalimah. Jenis kata. Jadi jenis pertama sudah aman kita. Jadi kalau kita membaca isim di Quran, maka tidak keluar dari ini. Misalnya antum baca gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Alhamdu. Isim. Dari mana antum tahu? Ada al. Kan begitu. Isim apa? Mufrad, mutanna, jama. Lihat ciri-cirinya semua. Isim apa ini? Mufrad. Karena tidak ada alif dan nun, ya dan nun. Iya kan begitu? Tidak ada waw dan nun, tidak ada ya dan nun. Iya kan? Tidak ada perubahan bentuk mufradnya. Tidak ada alif di akhir sehingga dinamakan isim maksud. Tidak ada ya di akhir sehingga bisa dinamakan isim mangkus. Bukan pula ismul ladzi la yansharif. Dipahamkan? Isim mufrad. Isim mufrad. Lillahi. Allahi. Hah? Isim. Gak ada li. Isim apa? Mufrad. Rabbi. Isim. Isim apa? Mufrad. Al-alamina. Isim. Isim apa? Isim apa? Jama, mudzakkar, salim. Kenapa? Ya dan nun. Sebelum ya-nya, kenapa tidak namakan isim mutanna? Karena isim mutanna juga ya dan nun. Hah? Sebelum ya-nya, kasro, nunnya, fathah. Karena kalau isim mutanna, sebelum ya-nya, fathah, nunnya, itu dia. Jadi antum baca Quran tidak keluar dari 9 itu. Dan terbanyak isim mufrad. Antum bisa pahami yang kita pelajari sekarang. Jadi kalau antum lihat ada isim, tidak keluar dari 9 ini. Paham ini sekarang? Jadi antum tidak merasa bahwa ternyata sudah banyak yang saya tahu ya. Jadi antum baca Quran, isim. Yang penting isim dulu. Isim dulu. Maka tidak keluar dari 9 itu. Antum bisa tentukan. Ini isim. Tinggal berikutnya. Isim apa? Lihat ciri-ciri dari yang kita pelajari. Nah, sekarang kita akan kenal jenis kedua. Al-fi'il, kata kerja. Kata kerja. Al-fi'il. Al-fi'ilu huwa. Fi'il dia adalah kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha. Wa tuktaron bizaman. Itu perbedaannya dengan isim. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Jadi pada diri kata itu sudah ada arti. Wa tuktaron bizaman. Dan digandengkan dengan waktu. Ini bedanya dengan isim. Kalau isim tidak ada waktu. Kalau fi'il, maka kalau kita menerjemahkannya selalu ada waktunya. Apakah nanti waktu lampau, telah, atau waktu sekarang, sedang, atau waktu akan datang. Yaitu antum terjemahkan akan. Jadi kalau antum terjemahkan fi'il, pasti ada kata telah, atau ada kata sedang, atau ada kata akan. Jangan bertanya dulu, kapan saya bilang telah? Nanti. Ada waktunya, nanti akan ditahu. Bahkan yang penting, tahap sekarang adalah fi'il. Dia merupakan kata yang memiliki arti pada dirinya. Kata yang memiliki arti pada dirinya. Dan digandengkan dengan apa? Waktu. Contoh dulu, mithil contoh. Kataba yaktubu uktub. Ini salah satu contoh saja. Iya. Kataba telah menulis. Yaktubu sedang atau akan menulis. Uktub tulislah. Inilah jenis kata kerja nanti yang kita akan pelajari. 3 contoh ini ada maksudnya. 3 contoh ini ada maksudnya. Apa itu? Nanti kalau kita sudah pelajari jenis fi'il. Jenis fi'il. Yang penting sekarang adalah 3 contoh ini fi'il. 3 contoh ini adalah fi'il. Kenapa? Karena dia adalah kata yang memiliki makna pada dirinya dan memiliki waktu. Itu untuk tahap ini. Iya. Setelah itu alamatul fi'ili. Ini yang terakhir untuk hari ini. Alamatul fi'ili, tanda-tanda fi'il.
Jadi dalam bahasa Arab, fi'il itu sebagaimana isim memiliki tanda, dia juga sama. Memiliki tanda. Artinya kalau antum lihat itu tanda, berarti dia adalah fi'il. Apa itu? Yang pertama, dukhulu kode. Tandanya fi'il lebih mudah daripada isim. Yang pertama tandanya dukhulu kode. Masuknya huruf kode. Kapan ada kata kode, maka setelahnya dipastikan fi'il. Anda paham ini? Di Quran, hadits, Arab gundul, antum dapat kode. Pastikan kata setelah kode fi'il. Pastikan. Tidak usah ragu. Misal contoh di buku, kode kataba Muhammadun. Mana fi'il? Mana fi'il? Kataba. Dari mana antum tahu? Ada kodenya yang masuk padanya. Muhammadun isim. Kenapa? Adanya tanwin. Nah, inilah kita bisa perhatikan seperti itu dari sisi tanda saja. Jadi tidak harus tahu arti baru antum tahu itu kata apa. Tidak. Orang nahwu tidak butuh arti. Orang nahwu tidak butuh arti untuk menentukan itu kata apa. Iya. Yang kedua, dukhulus sin. Masuknya huruf sin. Kalau ada huruf sin yang masuk pada sebuah kata, maka kata itu adalah fi'il. Misal contoh, sayaktubu Muhammadun. Yaktubu itu adalah fi'il. Dari mana saya tahu? Adanya sin di awalnya. Adanya sin di awalnya. Ini dimanapun antum dapat. Antum baca Quran, kalla saya'lamun. Oh ya'lamun, padahal dia ada waw dan nun. Bisa saja antum akan bilang jamak mudzakkar salim. Kan ada waw dan nun. Saya'lamun, ada waw dan nun kan? Bisa saja dikatakan oleh pemula jamak mudzakkar salim. Tapi kan ada sin. Saya'lamun. Boleh sama lafaz dengan jamak mudzakkar salim. Boleh. Tapi beda nama. Karena adanya sin, maka ya'lamun adalah apa? Fi'il. Dipahami ini? Ya'lamun adalah fi'il karena adanya sin di Quran. Alamat ketiga, lebih mudah alamat isim daripada fi'il daripada isim. Alamat ketiga, dukhulu saufa. Masuknya kata saufa. Kapan ada kata saufa, maka dipastikan setelahnya adalah fi'il. Contoh, saufa. Misal contoh, saufa yaktubu Muhammadun. Yaktubu fi'il. Kenapa ada saufa? Yaktubu fi'il karena ada saufa. Itu dipastikan itu. Iya. Di Quran banyak sekali kata saufa masuk pada fi'il. Seperti ayat yang sama, kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Saufa. Iya, ta'lamun kalau antum lihat, kalau pemula ya, yang sudah belajar jenis isim, dia akan mengira itu jamak taksir. Jamak mudzakkar salim. Akan mengira jamak mudzakkar salim. Karena adanya tambahan waw dan nun. Kalau pemula ya, beda kalau orang yang sudah nanti belajar lebih tinggi, enggak. Walaupun tidak ada saufa, dia akan tahu ini bukan isim. Iya, ada lagi nanti ciri-ciri lain kalau kita sudah tinggi pelajarannya. Iya, tapi bagi pemula yang baru saja selesai dari tamat fi'il, maka dia akan mengira itu jamak mudzakkar salim. Tapi dengan adanya saufa di awal, langsung memisahkan ini bukan jamak mudzakkar salim karena adanya saufa yang menjadi tanda fi'il. Jelas antum ini? Mudah sekali insya Allah. Tanda keempat. Tanda terakhir untuk fi'il. Luhuku ta'it ta'nitis sakinah. Ikutnya ta'nis sakinah. Kalau tadi bahasanya dari 1 sampai 3. Masuk, masuk, masuk. Kalau ini ikut. Kenapa beda bahasanya? Karena beda tempat. Beda posisinya. Masuk itu sebelumnya. Kalau ikut setelahnya. Jadi 1, 2, 3 itu alamat di awal. Dipahami ini? Alamat di awal. Yang keempat ini alamat di akhir. Makanya bahasanya beda. 1, 2, 3 sekali lagi bahasanya masuk. Karena masuk itu sebelumnya.
Yang keempat, dikatakan luhuk, ikut. Ikutnya tak tanis as-sakinah. Ikutnya tak tanis, tak yang terbuka. Kata ada dua, ada bulat, ada yang terbuka. Tak yang terbuka dan sukun. Kata yang terbuka itu ada yang punya harokat, ada yang sukun. Yang menjadi tanda fi'il adalah yang sukun. Bukan tak yang berharokat. Yang menjadi tanda fi'il, sekali lagi saya katakan, adalah tak yang sukun. Paham ini? Contoh, katabat Aisyatu. Mana fi'il? Kataba. Dari mana antum tahu? Adanya tak, ta'nits, as-sakin. Jelas ini? Adanya tak ta'nits sakinah. Tak terbuka yang menunjukkan perempuan nanti ya. Dan dia disukun. Aisyah tuh ada juga taknya itu. Tak yang tertutup menunjukkan juga atas perempuan. Karena tak itu menunjukkan atas perempuan juga. Tapi dia bukan menjadi alamat fi'il. Karena menjadi alamat fi'il adalah tak ta'nits as-sakinah. Tak ta'nits yang sukun. Jadi yang bersukun. Tidak punya harokat. Jelas ini? Selesai. Inilah alamat fi'il. Lebih mudah dibandingkan alamat isim. Cukup mengenal beberapa huruf. Kode, sin, saufa, tak sukun. Iya. Ini lebih mudah. Selesai. Ada pertanyaan? Nanti hari Senin baru kita mulai masuk rinciannya fi'il insyaallah. Ada pertanyaan? Fadal. Maksur artinya yang dipotong ujungnya. Tidak dibaca. Paham kan? Yang dipendekkan. Kalau mangkus yang dikurangi. Karena kadang nanti itu ya dihilangkan. Di dalam kalimat. Jadi kadang nanti antum akan baca isi mangkus, ya-nya dihilangkan. Jadi da'i menjadi da'in. Qadi menjadi qadin. Jadi mereka lebih sering menghilangkan. Bahkan nanti di buku ketiga insya Allah akan dikatakan paling sering lebih fasihnya hilang dalam keadaan begini. Nanti di buku ketiga insya Allah. Jadi sisi penamaannya itu nanti akan dikasih tahu di buku ketiga. Bagaimana mengetahui isim atau fi'il? Pertama, kalau kita tahu itu nama orang, pasti isim. Karena seluruh nama isim, makanya namanya ism. Ismi Yusuf. Kan dia isim. Itu tahap awal. Tahap kedua adalah dengan melihat nanti konteks kalimat yang antum baca. Kan kalau kita baca Quran, itu kan ada konteksnya. Dari konteks itu nanti ada tanda. Paham kan? Terus alhamdulillah di dalam konteks itu satu kali kita dapat dia menerima. Satu kali saja. Tidak ada tandanya sekarang. Tapi pernah antum melihat dia terima tanda isim. Maka dia akan menjadi isim sampai hari kiamat. Dah? Begitu nanti di konteks. Jadi cara pertama sebenarnya adalah mengetahui ini jenisnya apa. Cara kedua, kalau kita tidak tahu sama sekali, melihat konteksnya. Dalam konteks itu dia kemasukan alamat apa? Apakah alamat isim? Berarti dia isim. Atau alamat fi'il? Berarti dia fi'il. Iya. Nanti di dalam bahasa Arab memang sudah dikasih tahu kaidahnya. Seperti di Tuhfah dia katakan famata ro'aita
Maka kapan kamu melihat ya sebuah kalimat menerima tanda isim atau ada tanda isim, hukumi isim. Kapan kamu melihat ada sebuah kata menerima tanda pernah menerima tanda fiil, ya, atau ada padanya tanda fiil, hukumi fiil. Jadi pernah antum lihat, berarti kita melihat konteks kalimat. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tanwin. Kan saya sudah bilang tadi, dia isim mufrad sama jamak taksir. Anda? Kalau berubah bentuknya, ya tanwin. Menjadi jamak salib, tanwin. Aisyatun. Paham kan? Coba lagi tadi, silakan Pak. Semua Pak. Makanya itulah fungsinya tadi saya bilang ini isim mufrad. Ketika saya katakan itu adalah isim mufrad, berarti bisa dimutsanna. Qadi, qadiyan, qadiyain, qadiyun, qadiyin. Makanya saya bilang itu isim mufrad. Karena bisa dimutsanna. Bisa dijama. Abu, abawan, kedua orang tua. Nah, iya, kedua orang tua. Kalau banyak orang tua, jama. Abu bisa dijama taksir. Menjadi abaukum. Bapak-bapak kalian. Nah, bisa dimutsanna, bisa dijama. Paham kan, Pak? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan tak? Tidak ada aja. Siapa lagi? Jelas memang, ini hari Kamis ini. Tahu hari Kamis? Artinya kita tidak ketemu Jumat, Sabtu, Ahad. Daripada antum simpan itu 3 hari. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Iya, jadi tanya memang. Silakan. Sin sama saufa. Baik, terlalu cepat sebenarnya itu. Tapi karena masalahnya sederhana, tidak masalah. Iya. Sin itu kan satu huruf. Menunjukkan makna akan, tapi akannya dekat. Saufa akan juga, tapi karena dia 3 huruf, akannya masih lama. Jadi kalau antum bilang, dengar orang Arab bilang, saat habu, saya akan pergi. Berarti dalam waktu dekat. Tapi kalau dia ngomong saufa adhabu, berarti dia akan pergi juga, tapi masih lama. Jadi jangan protes nanti. Dia bilang akan pergi baru, enggak pergi-pergi. Paham kan? Jadi lihat dia pakai apa, dia pakai sin atau saufa. Paham kan? Isim mu'rab nanti akan diketahui di pembahasan i'rab. Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokatnya. Nah, bisa saja di fathah, bisa di kasroh, bisa di dhammah. Itu dibilang isim mu'rab. Paham dah? Nanti akan datang. Itu tahap kedua itu. Yang kita tanyakan itu tahap kedua. Tapi tidak apa-apa. Karena kenapa muncul pertanyaannya? Karena ada dalam pengertian. Karena ada dalam pengertian. Jadi kenapa ini kita katakan isim maksur adalah isim mu'rab yang akhirnya alif untuk menyambut nanti tahap kedua. Ada nanti isim yang akhirnya alif tapi tidak mu'rab. Berarti bukan isim maksur. Paham kan? Itu nanti bukan isim maksur akan diketahui di tahap kedua. Tidak apa-apa kita tanyakan. Salah.
Salah cetak. Iya. Seharusnya Mariamu. Paham tak? Salah baris. Ada lagi? Tidak ditanwin. Hilangkan tanwinnya. Hindu. Paham kan? Tapi kenapa ditanwin? Inilah kadang terlalu cepat kita bertanya ini kan. Jadi nanti itu ada ketentuan lagi. Semua nama perempuan tidak bertanwin. Kecuali dia 3 huruf, tengahnya sukun. Hindun, 3 huruf-hurufnya. 3 huruf, 3 huruf. Tengahnya sukun. Boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Dengan syarat nama Arab. Kalau 3 huruf tengahnya sukun tapi nama ajam tidak tanwin. Seperti Jur. Nama ajam itu Kak Jur. Iya. Tidak ditanwin. Juru. Pak saudara, itu ada ketentuan khusus itu. Sabar. Intinya nama perempuan semua tidak tanwin. Biar Hindun. Tidak antum tanwin tidak ada masalah. Hindu. Nah. Jadi kalau ada antum dapat tanwin itu ada masalah sedikit. Yang kita akan tahu di buku lebih tinggi. Paham tak? Karena dia punya ketentuan nanti. Ada syaratnya di buku ketiga itu baru didapat. Ada lagi? Sudah ada? Alhamdulillah. Ini hari Kamis. Jadi hari Senin kita akan ulang. Kita akan tanyakan yang diambil dari hari Senin sampai Kamis. Dah? Pertanggungjawaban sepekan. Jadi ada pertanggungjawaban setiap hari, ada sepekan. Iya. Yeah. Jadi jangan sampai alhamdulillah Jumat, Sabtu, Ahad tidak ada nahwu. Langsung santai-santai tidak pernah ditengok bukunya. Paham kan? Harus ditengok dan jangan tengok hari Ahad. Kan ini banyak ini. Butuh perjuangan. Iya, jadi mulai memang Jumat dilihat, dicicil-cicil. Iya. Sabtu, Ahad supaya datang hari Senin sudah aman. Ditanya sudah tahu jawaban. Untuk antum juga karena santri rumah bahasa Arab ini bisa baca kitab gundul dalam waktu pendek karena kuncinya adalah mengulangnya yang sering. Itu sebenarnya. Iya, kalau antum lihat di pondok lain mungkin lama, iya mungkin karena mengulangnya tidak sering. Iya, karena mengulangnya tidak sering. Kalau di sini tidak, kita dipaksa untuk mengulang dengan sering. Iya. Dipahami kan? Untuk maslahat antum saja juga. Bukan untuk saya. Kan saya alhamdulillah. Iya, saya tulis ini Miftah tidak pakai buku. Bukan sombong, tapi maksudnya jangan sampai antum merasa bahwa keperluan meroja itu karena saya mau. Bukan. Untuk maslahatnya antum. Iya. Dipahamkan? Jadi saya tulis Miftah ini tanpa lihat buku. Tidak ada buku saya bawa. Saya diminta dauro nahwu, saya tulislah nahwu. Ini menjadinya. Dipahamkan? Artinya meroja ini bukan untuk saya. Tapi untuk antum saja. Ya, kalau saya alhamdulillah hanya mau menjadi sebab supaya antum cepat pintar bahasa Arab. Begitu saja. Supaya kita meninggal ternyata banyak penerus Ubaid. Kan begitu kita ini guru. Guru itu cuma begitu saja. Bagaimana nanti banyak orang mengajar bahasa Arab dengan benar. Dengan cepat. Kan kadang ada orang mengajar bahasa Arab. Seharusnya yang mau disampaikan adalah tanda-tanda isim. Tapi jalan ke sana, bengkok dulu, putar. Kesini jadi dia mau. Kan begitu. Lebih baik kita cepat, sehari 2 hari sudah selesai isim. Dipahamkan? Ini 3 hari aman isim. Antum baca dalam kitab gundul, dimanapun sudah tahu isim pasti. Paham kan? Iya, itu dengan waktu yang cepat. Karena kita tidak putar-putar, tidak neko-neko. Pokoknya bagaimana cepat pintar. Dah? Alhamdulillah.
Murojaah, intinya murojaah. Walaupun antum kuat hafalannya, sering lihat di bukunya. Sering lihat bukunya. Sering tanya sama temannya. Paham kan? Terkait dengan isim mutsanna. Biar kata Indo kasih mutsanna saja. Supaya antum hafal ketentuannya. Biar antum, teman dulu bilang biar becak. Dia bilang becatan, becatain, becatun. Pokoknya apapun antum lihat. Yeah. Buat saja. Kan yang dimaukan adalah antum paham teorinya. Masalah kosakata Arab kan butuh lagi buka kamus. Jadi biar mobilun, mobilin, kasih saja mobilan, mobil lain. Buat sembarang, songkok. Buat saja. Iya. Jadi mutana, jadi jama. Dipahamkan? Supaya cepat itu masuk teorinya. Alhamdulillah. Iya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.